Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Nah, kali ini Mimin bakal ngerangkum alur cerita film berjudul Total Chaos. Film ini bercerita seorang murid pindahan yang langsung jadi ketua geng di sekolah tersebut. Daripada nunggu kelamaan, kita langsung mulai aja ceritanya. Film dimulai saat seorang preman bernama Bang Tiger tengah dikejar oleh beberapa polisi. Scene kemudian berpindah. Di sana terlihat seorang ibu dan juga anaknya bernama Ruli baru pindah ke rumah baru mereka yang ada di pedesaan. Malam harinya saat mau buang sampah, Ruli ditanya oleh polisi yang berpakaian preman mengenai Bang Tiger. Namun karena baru turun, ia pun tidak tahu. Enggak, Bang. Baru juga turun saya. Oh, yaudah, makasih ya. Belum lama dari itu, Ruli yang baru saja membuang sampah tiba-tiba mendengar suara seseorang yang ternyata adalah Bang Tiger. Nah, di sini Bang Tiger meminta bantuan kepada Ruli untuk mengobati luka yang ada di perutnya. Karena merasa sudah sangat tertolong, Bang Tiger akhirnya menganggap Ruli sebagai saudaranya. Dan setelah itu, ia pun pergi sambil meminjam sendalnya. Kamu ngobrol sama siapa? Saudara. Saudara. Keesokan harinya saat bangun tidur, Ruli yang lapar kemudian mencari makanan di dapur. Namun karena ibunya sudah pergi, ibunya pun menuliskan surat untuk menyuruhnya membeli air minum. Saat di perjalanan, Ruli hampir saja ditabrak oleh seorang wanita yang menaiki sepeda bernama Rosa. Di sini si Ruli kayaknya jatuh cinta pada pandangan pertama deh. Karena penasaran sama si Rosa, ia pun mengikutinya sampai tibalah di sekolahnya. Sekembalinya ke rumah, Ruli bilang ke ibunya kalau dia ingin sekolah dengan tujuan agar bisa PDKT sama si Rosa. Aku mau sekolah. Kamu serius? Sis. Mendengar keinginan Ruli, ibunya menyuruh pengawalnya bernama Pak Johan untuk menyiapkan segala keperluan Ruli. Pak Johan memberitahu kalau besok anaknya yang bernama Bojel akan menemani Ruli dengan ciri-cirinya itu putih, tinggi, dan ganteng. Orangnya tinggi, putih, ganteng. Tinggi, putih, ganteng. Besoknya Bojel yang sudah menunggu Ruli kemudian menemaninya ke sekolah. Oh, jadi ini tah ciri-ciri putih, tinggi, ganteng. Ciri-cirinya dia tinggi, putih, ganteng. Setibanya mereka di sekolah, Bojel memberitahu kalau gedung sekolah siswa dan siswi itu terpisah. Mengetahui itu, Ruli sedikit kecewa karena tujuan ia sekolah untuk mendekati si Rosa. Ya nggak apa-apa. Tapi kau harus pakai bro pendek lah. Setibanya di gedung siswa, ia dikagetkan dengan seorang siswa yang babak belur karena udah nggak kuat sekolah di sana. Tempat ini neraka. Ini sekolah udah kayak filmnya si Genji aja. Bojel menjelaskan bahwa di sekolah itu banyak banget geng. Mulai dari geng rambut sebelah yang anggotanya cuma punya rambut sebelah gara-gara dihukum sama guru. Terus ada geng teriak yang tiap kali ngomong mereka selalu teriak. Terus lagi ada geng nyender yang tiap kali ada tembok mereka selalu nyender. Lalu ada juga geng Spartan. Dan yang terakhir sekaligus geng yang paling ditakuti yaitu geng SBL, singkatan dari Serigala Berbulu Landak yang diketuai oleh murid paling sadis bernama Garang. Inilah sekolah yang bakal ngebuat hidup kau lebih berwarna. Saat mereka di dalam kelas, tiba-tiba datang dua orang siswa yang langsung memalak mereka. Namun karena Ruli tidak terima dipalak, ia pun mencoba melawan mereka. Akan tetapi Bojel memberikan uangnya ke mereka berharap tidak terjadi keributan. Sorry ya, ini pakai duit aku aja nih. Saat akan pulang, Ruli yang tidak tahu jalan malah masuk ke wilayah salah satu geng yang ada di sana. Karena murid baru dilarang lewat ke jalan itu, mereka langsung mengejarnya. Namun untungnya Ruli dan Bojel berhasil lolos dari kejaran mereka. Dalam perjalanan pulang, Ruli tidak sengaja melihat Rosa yang saat itu ban sepedanya terlepas. Menganggap itu adalah sebuah kesempatan agar bisa lebih dekat sama si Rosa, Ruli kemudian menawarkan bantuan untuk memperbaiki sepedanya. Karena jarak rumahnya itu masih sangat jauh, Rosa akhirnya mau menerima bantuan tersebut. Dia emang mekanik sepeda deh.
Iya, yuk. Sesampainya di rumah, mereka akhirnya berkenalan satu sama lain. Di sini Rosa bertanya alasan kenapa Ruli bisa pindah rumah. Ruli memberitahu kalau ia dan ibunya berencana akan memulai usaha baru di sini karena ayahnya itu sudah meninggal. Putri berduka cita. Apa kok? Setelah sepedanya selesai diperbaiki, Rosa kemudian pamit pulang. Sis, ngobrol sama siapa? Calon mantu. Tak lama kemudian, ibunya menyuruh Ruli untuk mengantarkan surat pindah rumah kepada ketua RW bernama Pak Gunawan. Sesampainya di rumah Pak Gunawan, ia terkejut karena si Rosa ini ternyata anaknya Pak Gunawan. Setelah dokumen itu diberikan ke ayahnya, Rosa kemudian mengajak Ruli pergi ke suatu tempat yang katanya sangat indah. Setibanya di sana, mereka terlihat sangat menikmati pemandangan tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Rosa menemui Ruli untuk memberikan bekal makanan kepadanya. Di sisi lain, Garang yang sudah menyukai Rosa sejak lama merasa tidak terima setelah tahu kedekatan mereka berdua. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun menemui Ruli dan langsung melabraknya. Rosa yang merasa kalau dirinya tidak punya hubungan sama sekali dengan si Garang menganggapnya sebagai orang yang aneh. Dasar orang aneh. Udah Ruli gak usah dengerin dia. Saat akan dikeroyok sama geng SBL, Ruli menantangnya untuk berkelahi 1 lawan 1. Kalau berani 1 lawan 1, nggak usah keroyokan. Nah, saat mereka akan berkelahi, Bang Tiger tiba-tiba datang ke sekolah tersebut. Ternyata di sekolah itu Bang Tiger sangat disegani. Bahkan si Garang yang tadinya sok jago langsung menciut pas lihat Bang Tiger. Pegangin. Setelah tahu si Ruli mau dikeroyok, Bang Tiger mengancam mereka untuk jangan lagi mengganggu si Ruli jika tidak ingin berurusan dengannya. Lu dengerin gua lu. Semua dengerin gua. Dengerin. Takut dengan ancaman tersebut, mereka semua akhirnya memilih untuk bubar. 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 Setelah semuanya aman terkendali, Bojel meminta nomor HP Bang Tiger agar bisa menghubunginya. Sementara di sisi lain terlihat teman Bojel yang saat itu sedang dipalak. Tak lama kemudian Ruli yang melihat kejadian itu meminta mereka untuk mengembalikan uang tersebut. Karena sekarang Ruli punya backingan Bang Tiger, mereka semua tidak ada yang berani dan langsung mengembalikan uang yang dipalak tadi. Gak mau ada penindasan lagi di sekolah ini. Tak lama setelah Ruli dan Bojel pergi, dia justru gantian memalak mereka. Duit, kasih semua. Duit. Oh, balas dendam toh ceritanya. Sementara itu, Ruli tiba-tiba didatangi oleh beberapa murid yang langsung mengangkatnya sebagai ketua geng. Awalnya ia menolak, namun si Bojel bilang bahwa Ruli sebenarnya mau bikin geng baru. Dan ia pun menamai gengnya itu dengan nama Brot. Gue nggak mau punya geng. Disingkat Brot. Apaan tuh Brot? Nah, ternyata Brot itu singkatan guys, yaitu Brother of Tiger. Namanya geng Brother of Tiger. Tua. Salam hormat. Ruli kemudian didatangi lagi oleh 2 orang murid yang kemarin sempat memalaknya. Namun tujuan mereka kali ini ternyata bukan mau malak lagi, melainkan mau ngembaliin duit yang kemarin. Kita mau balik uang ini lah. Ini mau ngasih setoran kita hari ini. Setiap harinya banyak dari mereka yang ikut bergabung ke dalam geng tersebut. Garang yang mengetahui hal itu terlihat sangat geram, apalagi pas tahu geng yang didirikan sama si Ruli ini mau membawa perdamaian di sekolah tersebut. Hancur reputasi sekolah kita kok sampai damai. Sementara di sisi lain, Ruli diminta untuk menemui para anggotanya yang sudah berkumpul. Dan setelah bertemu dengan mereka, mereka justru melakukan tindakan yang terlihat bodoh. Gue harus ngapain nih sekarang? Saking setianya mereka sama si Ruli, mereka sampai rela nungguin dia kencing coba. Bisa lancar bos? Sepulang sekolah, Rosa rupanya mengajak Ruli ke rumahnya dan langsung diperkenalkan dengan kedua orang tuanya. Namun di sini Pak Gunawan terlihat tidak menyukai Ruli karena ternyata dia sudah termakan hasutan dari si Garang. Ya udah kalau gitu saya pamit. Antar ya. Gak usah.
Garang sempat mengatakan ke Pak Gunawan kalau Ruli bergaul dengan Bang Tiger yang notabene adalah seorang preman. Oleh karena itu, Pak Gunawan melarang Rosa berteman dengan Ruli. Di sini Rosa mencoba membela karena ia tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sementara di sisi lain, Garang meminta bantuan kepada ayahnya yang seorang polisi untuk menjebak Bang Tiger agar masuk ke dalam penjara. Karena dengan begitu, ia bisa jadi penguasa lagi di sekolah. Bapak nggak mau kan anak laki-laki satu-satunya kenapa-napa. Singkat cerita, saat Bang Tiger sedang mabuk-mabukan, ia langsung ditangkap oleh polisi yang sudah mengepungnya. Sementara itu, hubungan Ruli dan Rosa kini semakin merenggang. Hal itu jelas membuat Ruli kecewa karena Rosa tidak mau menjelaskan alasan ia menjauh. Setelah terus dibujuk, Rosa akhirnya menjelaskan kalau dia sempat diancam oleh Garang untuk menjauhi Ruli karena dengan begitu Ruli tidak akan dihajar olehnya. Di sisi lain, geng Brot yang saat itu sedang berkumpul tiba-tiba diserang oleh geng SBL. Ruli yang mengetahui kabar itu langsung pergi ke sana untuk melihat keadaan anggota gengnya. Di sini Ruli meminta Garang untuk melepaskan mereka. Garang setuju asalkan dia harus menuruti ketiga syaratnya. Yang pertama, menjauhi Rosa. Kedua, keluar dari sekolah. Dan yang ketiga, Ruli harus merangkak melewati kakinya. Karena tidak ingin temannya itu kenapa-kenapa, Ruli akhirnya setuju dengan semua syarat tersebut. Cabut, lepasin. Setelah kejadian itu, Ruli tidak sekolah lagi dengan alasan kalau dirinya sedang sakit. Suatu ketika, Garang menyerang beberapa geng yang tidak mau bergabung dengannya. Bojel yang mengetahui hal itu kemudian memberitahu Ruli dan menyuruhnya untuk kembali bersekolah. Di sini Bojel sangat yakin kalau Ruli bisa mengalahkan si Garang. Namun karena sudah tidak peduli lagi, ia pun menolak ajakan tersebut. Di sisi lain, Garang rupanya memaksa Rosa untuk mau jadi pacarnya. Namun karena tetap menolak, si Garang ini sangat emosi sampai-sampai ngejelekin Pak Gunawan. Siapa suruh punya yang bego? Keluarga bego. Ngomong apa? Setelah kejadian itu, Rosa datang ke rumah Ruli dan menceritakan apa yang sudah dialaminya. Rosa juga bilang kalau ayahnya minta maaf karena sudah percaya dengan omongannya si Galang. Di sini, Rosa akhirnya memberanikan untuk mengutarakan isi hatinya kalau dia menyukai Ruli. Aku sayang sama kamu. Ruli yang mendengar itu terlihat senang, apalagi pas tahu hubungan mereka direstui sama ayahnya. Pagi harinya, Ruli akhirnya mau ke sekolah lagi dan ia pun mengabari Rosa kalau dia akan menantang si Garang. Rosa yang mendengar itu melarangnya pergi, namun Ruli menolak karena ia tidak ingin ada lagi penindasan di sekolahnya. Gak bisa, ini menyangkut nasib mereka semua. Setibanya di sekolah, ia langsung disambut oleh para anggota gengnya. Mereka terlihat senang dan berharap Ruli bisa menang agar tidak ada lagi penindasan. Sesampainya di atas gedung sekolah, Garang yang sudah menunggu dari tadi ternyata langsung menerima tantangan tersebut. Di sini ia berjanji akan keluar dari sekolah jika Ruli bisa mengalahkannya. Tanpa diduga, Rosa tiba-tiba datang untuk mendukung Ruli agar bisa menang. Aku sayang kamu. Pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Awalnya Ruli sempat akan kalah karena terus-menerus terkena pukulan. Bojel yang merasa tidak tega kemudian menggunakan celana dalam berwarna putih sebagai tanda menyerah. Namun Ruli tidak mau menyerah dan ia pun kembali bangkit. Kebenaran itu selalu menang. Sampai akhirnya Ruli menggunakan tanaman obat milik ibunya yang bisa membuat perih jika menyentuh mata. Setelah matanya terkena obat itu, Garang yang tidak bisa melihat karena matanya perih kemudian dimanfaatkan sama si Ruli untuk menghajarnya.
Karena si Garang ini pingsan gak bangun-bangun, akhirnya Ruli keluar sebagai pemenangnya. Mereka semua terlihat senang dengan kemenangan tersebut, karena sekarang mereka tidak akan lagi mendapat penindasan. Nah guys, segitu dulu ya untuk rangkuman alur ceritanya. Kalian terus jaga kesehatan ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.